Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Muji Prastio, NIM 19080666051. Saya berasal dari Pati, dan ini rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Farika, NIM 19080666056. Saya berasal dari Demak. Di sini kami akan mempresentasikan filosofi Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia adalah sebuah negara dengan wilayah luas yang mempunyai dasar negara Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia yang merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pancasila terdapat 5 sila atau pedoman yang perlu diketahui. Kelima sila tersebut yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah perumusan Pancasila. Pancasila merupakan sebuah kesepakatan luhur putra-putra bangsa yang berasal dari berbagai suku, bangsa, dan agama dalam persidangan Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tahun 1945. Proses perumusan Pancasila sendiri mengalami proses yang sangat panjang, mulai dari sidang BPUPKI sampai pembentukan Panitia 9 hingga menghasilkan Piagam Jakarta, yang mana pada saat itu bunyi sila Pancasila yang pertama, kebangsaan Indonesia diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi diubah menjadi persatuan Indonesia. Yang keempat, kesejahteraan sosial diubah menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan diubah menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan. Dengan kata lain, seluruh manusia memiliki derajat yang sama, baik perempuan atau laki-laki, miskin maupun kaya, dan berpangkat atau tidak. Di negara kita ini, sejatinya tidak diperbolehkan adanya diskriminasi terhadap suku, agama, ras, antar golongan, maupun politik. Lambang rantai berwarna kuning dengan latar belakang merah melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Sedangkan mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antara manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kesadaran perilaku setiap rakyat Indonesia akan disesuaikan dengan nilai-nilai moral dan tuntunan hati nurani yang ada pada sanubari setiap pribadi masing-masing. Menghormati hak asasi manusia antar individu yang sejatinya dimiliki seseorang ketika ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Mengembangkan atau menumbuhkan rasa sikap saling mencintai antara makhluk atas dasar kemanusiaan. Proses untuk bisa menerapkan kehidupan yang adil dan beradab. Memberikan dorongan dalam memunculkan dan mengembangkan sikap tenggang rasa atau saling menghormati dalam hubungan sosial, baik antar individu maupun kelompok masyarakat.
mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Bahkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera, mengembangkan sikap saling tidak semena-semena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran serta keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemanusiaan berarti peduli kepada lingkungan, cinta kepada lingkungan, peka terhadap lingkungan, bahkan rela berkorban demi lingkungan, tanpa harus melihat siapa, di mana, dan kapanpun. Sudah selayaknya bagi kita untuk peka terhadap lingkungan, tanpa harus diminta, peduli, dan mengulurkan bantuan kepada sesama manusia. Kemanusiaan itu rela memberi, rela berkorban di atas orang lain, mengulurkan bantuan kepada seseorang, dan rela berkorban di atas mereka. Karena pada dasarnya kemanusiaan adalah peduli kepada lingkungan. Tidak adil rasanya jika kita bisa memakan sesuap nasi, bahagia, dan tersenyum di atas penderitaan orang lain. Sedangkan di bawah kita masih banyak orang yang perlu sesuap nasi, perlu uluran tangan dari kita yang lebih mampu dari mereka. Hidup akan terasa lebih indah jika manusia saling membutuhkan, menaruh rasa hormat kepada sesama, dan saling memeluk erat tanpa memandang status, latar belakang, dan dari mana asal mereka. Begitulah konsep dari kemanusiaan, cinta terhadap sesama, memeluk erat terhadap sesama, dan mengulurkan tangan kepada sesama.